Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucipto, Kepala SMP Negeri 2 Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Peserta apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2021 yang bertema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Dunia Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan best practice saya yang berjudul Intervensi Mindset dan modifikasi rancangan pembelajaran dengan strategi diferensiasi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan learning loss. Anak-anak tidak bisa belajar secara maksimal. Sekolah kami adalah sekolah penyelenggara sekolah inklusi. Tantangan pun masih banyak yang harus kami hadapi, terutama dalam memberikan pelayanan pembelajaran aktif. Misalnya, perhatian yang kurang dari guru-guru, terutama terhadap anak-anak atau peserta didik berkebutuhan khusus PDBK di kelas-kelas. Padahal di kelas-kelas kami hampir ada 1 sampai dengan 2 PDBK di dalamnya. Di samping itu juga ada beberapa anak yang superior dalam kecepatan belajarnya di kelas. Hal ini tentu meresahkan saya sebagai kepala sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusi di SMP Negeri 2 Asembagus. Pandemi COVID-19, transformasi digital, kelas diferensiasi, dan pembelajaran terbatas membuat dunia pendidikan masih juga belum pulih. Ditambah pola pikir guru yang masih susah berubah, padahal zaman telah berubah. Hal ini tentunya semakin menghambat penciptaan suasana belajar yang kondusif. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Asembagus mendorong guru-guru agar memiliki pola pikir tumbuh atau growth mindset dengan menyelenggarakan pelatihan growth mindset kepada guru-guru. Harapannya, mereka mampu melakukan intervensi psikologis kepada anak-anak saat mengalami kesulitan belajar. Anak-anak juga didorong untuk menjadi pribadi yang growth mindset, yaitu pribadi yang pantang menyerah, senang berusaha dan bekerja keras, serta menerima kritik sebagai sarana untuk memperbaiki belajarnya. Intervensi psikologis itu ada 2. Pertama, intervensi tujuan pendidikan jangka panjang. Kedua, intervensi mindset yang meliputi, yaitu 1. Dorong jika siswa terlihat akan menyerah dengan cara memberikan bantuan kepada siswa saat mereka mengalami kesulitan belajar. Contohnya, memberikan link-link, buku-buku yang mempermudah, dan pemberian strategi-strategi lain dalam pembelajaran. Kedua, memberikan pujian pada usahanya, apapun hasilnya. Dan ketiga, jika mereka membuat kesalahan, beritahu bahwa begitulah cara otak berkembang. Suruh mereka mengulanginya lagi dan mencobanya lagi. Selanjutnya, setelah pelatihan growth mindset dan intervensi mindset, rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Asembagus juga dilatih untuk memodifikasi rancangan pembelajaran yang sesuai untuk kelas diferensiasi. Model modifikasi pembelajaran dengan mengikuti langkah pembelajaran overview dari Busan. Yang pertama, overview itu artinya guru menyajikan mind mapping seluruh pokok bahasan atau bab-bab selama 1 semester. Kemudian preview. Guru-guru menyajikan materi dalam bentuk mind mapping dari 1 pokok bahasan atau bab yang dibahas di awal pembelajaran. Kemudian masuk ke kegiatan in view. Ini biasanya masuk ke dalam kegiatan inti dari langkah-langkah pembelajaran. Contoh, di kegiatan 1, siswa mencari informasi tentang organ tumbuhan. Nah, diferensiasi kontennya, mungkin anak yang cepat bisa diminta untuk mencari materi atau informasi tentang organ tumbuhan ini melalui browsing dalam internet. Prosesnya tentu saja adalah browsing, kemudian diferensi produknya, siswa dapat membuat mind mapping dan menyelesaikan LK dari guru berikut pengayaannya.
Setelah modifikasi rancangan pembelajaran dibuat, guru juga akan diminta untuk menguji cobakannya di dalam kelas dengan dihadiri oleh rekan guru yang lain sebagai observer. Model lesson study ini dapat menciptakan komunitas belajar yang well-being dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan lembar observasi yang dikembangkan sendiri, guru-guru melakukan pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan dengan prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar yang well-being. Setelah menguji cobakan rancangan pembelajaran, tim guru melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Hasil refleksi lesson study itu misalnya, PDPK harus saling didekatkan jaraknya. Sekolah harus menyediakan GPK yang lebih aktif. 3. Pengayaan untuk anak yang cepat belajar harus disiapkan lebih baik lagi agar kelas kecepatan belajarnya bisa seimbang. Kemudian tindak lanjutnya guru-guru itu memperbaiki rancangan pembelajarannya dan memperbaiki teknik penyajiannya untuk diuji cobakan pada waktu yang akan datang. Pelatihan intervensi mindset atau growth mindset dan modifikasi pembelajaran diharapkan dapat membantu, yaitu 1. Meningkatnya keaktifan, 2. Meningkatnya keterlibatan, 3. Mendorong perpindahan cara berpikir ke arah berpikir tingkat tinggi, dan 4. Ada penilaian berkelanjutan dalam belajar. Akan tetapi dari semua hal itu, pola pikir atau mindset tumbuh, guru-guru adalah yang paling menentukan untuk mengantarkan keberhasilan anak didik.